Selamat malam saudara, saya Friska Clarissa. Malam ini menggantikan Rosiana Silalahi yang berhalangan hadir. Dan sudah bersama saya, Guru Besar Antropologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Profesor Sulistiowati Rianto. Selamat malam Prof. Sulis. Selamat malam Mbak Friska. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah diundang. Dengan senang hati. Dan judul kita malam hari ini, Prof. Sulis, adalah Etika dalam Ajang Pilpres. Tapi sebelum masuk ke sana, saya tertarik untuk membahas tulisannya Prof. Sulis di Harian Kompas 23 Januari 2024 yang berjudul Pemilu dan Jalan Kebudayaan bagi Indonesia. Nah, apa yang melatar belakangi Prof. Sulis menulis ini dan apa pula hubungannya antara pemilu dengan jalan kebudayaan tadi? Terima kasih. Jadi kan tulisan itu lahir dari keresahan karena melihat bahwa negeri kita yang begitu beragam, tetapi selama itu dipuji dunia sebagai negara hukum, negara demokrasi Islam terbesar yang mampu merawat keragaman itu. Namun perlahan-lahan dan menjelang pemilu itu kita melihat tiba-tiba negara hukum itu berubah menjadi negara kekuasaan. Karena berbagai peristiwa-peristiwa, banyak peristiwanya, tetapi saya boleh mengabstraksikan sebagai politisasi yudisial, bukan hanya putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi banyak sekali produk-produk legislasi maupun kebijakan yang mengarah kepada tindakan-tindakan untuk melegalisasi berbagai macam bentuk kecurangan. Kemudian kita melihat bagaimana putusan MK yang dinyatakan cacat berat secara etika tetapi tidak bisa digugurkan karena di lain pihak putusan itu bersifat final dan binding. Lalu saya melihat bahwa jalan politik dan jalan hukum itu tidak bisa memberi jalan terang buat kita. Jadi saya berpikir harus ada jalan alternatif yaitu jalan kebudayaan dan itu bukan sesuatu yang baru karena sebenarnya mengingat apa yang disampaikan oleh Profesor Harsha Bhattiar, NKRI itu bukan satu-satunya nation, tetapi di dalam NKRI ada banyak nation-nation kecil, tua, berbasiskan kesukubangsaan dan itulah masyarakat adat dan masing-masing masyarakat adat itu memiliki cara berpikirnya sendiri, cara berhukumnya sendiri, dan disitulah demokrasi bisa kita temukan. Gitu. Jadi ada jalan tengah antara kebuntuan, jalan politik, dan hukum. Nah, bicara soal tadi juga menarik kalau kita bedah lebih dalam lagi menyebut ada politisasi yudisial. Ini terkait dengan salah satu bagian tulisan Prof. Sulis yang tadi sudah disinggung. Kita lihat bersama-sama, kita akan baca. Ini dia. Indonesia selama ini dipuji dunia sebagai negara hukum dan negara demokrasi Islam terbesar yang mampu merawat keragaman. Namun dalam waktu singkat menjelang pemilihan umum 2024, negara ini berubah menjadi negara kekuasaan. Nah, pernyataan ini Prof. Sulis, tulisan ini ditujukan kepada siapa dan untuk apa? Kepada publik, untuk mengingatkan publik bahwa kita ternyata sekarang berubah menjadi negara kekuasaan karena segala macam bentuk-bentuk kecurangan itu kita lihat dilakukan justru oleh penyelenggara negara gitu hari ini. Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Dalam hal ini penguasa, presiden, pemerintah? Ya, penguasa dengan segala strukturnya dan bisa mengerahkan segala sumber daya manusia dan dana yang sangat besar. Dan itu tentu saja merugikan bagi paslon-paslon yang lain gitu ya. Dan saya kira semua orang melihat dengan jelas, juga orang-orang di luar negeri melihat dengan jelas apa yang terjadi di negeri kita gitu. Apakah bisa disimpulkan bahwa arah ini, kritik ini ditujukan karena ada upaya untuk memenangkan pemilu lewat pengerahan aparat negara? Iya, sudah pasti. Iya. Sudah pasti. Karena itu saya ingin mengingatkan bahwa ada jalan lain yang bertumpu pada kedaulatan rakyat. Rakyat itu siapa? Mereka bisa dipetakan di dalam
kelompok-kelompok masyarakat yang begitu beragam. Yang tadi saya sampaikan adalah masyarakat adat yang sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Mereka punya kebudayaannya sendiri, termasuk sistem demokrasinya sendiri. Mereka tahu mana yang pantas dan tidak, mana yang patut dan tidak di dalam kehidupan bersama. Meskipun hal ini sudah dibantah berkali-kali oleh penguasa, tidak ada pengerahan aparat untuk memenangkan pemilu, bagaimana rakyat bisa percaya? Itu yang saya katakan sebagai kekerasan budaya. Jadi hari ini kekerasan itu tidak perlu dengan fisik, dengan penyerangan, dengan yang berdarah-darah, tetapi dilakukan dengan menyerang kesadaran. Ya, menyerang kesadaran itu artinya mengikis nilai-nilai, ide-ide yang baik dan mengatakan bahwa itu yang tepat. Sebenarnya juga sedang menyebarkan kesadaran palsu. Jadi apa yang dikatakan netral dan tidak netral itu dibuat blur sedemikian rupa, apa yang baik dan tidak baik bagi publik itu dibuat blur sedemikian rupa, dan itulah yang dikatakan sebagai kesadaran palsu untuk bisa memaintain kekuasaan. Saya akan dalami soal itu, tapi bicara soal kita menilai, kita stage-nya dulu dari bagaimana menilai calon presiden, calon wakil presiden, salah satunya adalah tolok ukurnya di debat. Ya. Prof. Sulis ada di sana sebagai panelis di debat keempat, sebagai yang ada di sana melihat langsung situasi saat debat, apa catatan utama dari Prof? Debat itu seperti tidak mencerminkan stature-nya yang tinggi, karena debat itu dilakukan untuk mendapatkan simpati publik agar bisa mendapatkan jabatan yang paling tinggi di Republik ini, ya. Tetapi itu kurang bisa tercermin. Kenapa, Prof? Karena saya boleh cerita tentang apa yang terjadi di dalam grup panelis. Kami itu mendapatkan tugas untuk tema-tema yang sangat berat. Pembangunan berkelanjutan, lingkungan hidup, masyarakat adat, dan banyak sekali, ya. Dan kami itu berusaha agar bisa menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas, dalam arti ada statement yang dikuatkan oleh data, gitu ya. Ada statement, ada data, baru ada pertanyaan. Jadi kami berharap pertanyaan itu dijawab demikian juga gitu. Ada statement konseptualnya, lalu ada datanya, kemudian jawabannya apa gitu. Nah, itu kurang terjadi. Oke, saya menangkap kegelisahannya Prof, atau ya kekecewaan karena substansinya tidak dibahas dalam debat. Dan juga bicara soal debat ini, ada kata etika yang mendadak jadi sorotan utama usai debat Cawapres hari Minggu lalu, hingga publik sibuk memperdebatkan siapa yang paling tak beretika.